butuh janjian ya. Butuh janjian karena memang selalu padat untuk mobil test drive CSA ini. Betul. Karena memang antusias dari masyarakat luar biasa. Karena di harga nggak nyampe 500 Nggak sampai juta. 500. Pokoknya ini mobil fenomenal sih. Fenomenal sih. Belum ada yang kayak gini ya. Dengan jarak tempuh yang dia miliki 1.300 km tembus bahkan lebih. Rata-rata kilometernya juga 1 liternya tembus 76 kilo, itu sih luar biasa, anti mainstream. Betul. Belum pernah ada. Belum pernah ada. Karena gini. Gimana? Untuk konsumsi BBM menembus 176 itu dengan bantuan baterai plug-in hybrid yang besar ini. Iya. Dia untuk 1 liternya bisa menembus 76 kilo karena kombinasi pemakaian hybridnya dengan kondisi baterai 100% Mas Imam. Oh, catatan baterai 100% ya. Betul. Jadi baterai 100% ini didapat melalui pengecasan. Melalui pengecasan. Dan bahkan untuk range berikutnya dia punya fitur regenerative brake, itu bisa mengisi daya sendiri Mas Imam. Oke. Jadi gini Bang, ini kan plug-in hybrid ya. Plug-in hybrid. Jadi dia itu ada baterai yang bisa dicas, tapi nih kalau saya nggak ngecas atau mungkin susah atau jauh untuk stasiun chargingnya, itu bisa mengisi nggak baterainya tuh? Bisa ngisi. Jadi 100% bisa? Nggak 100% sih nggak. Kalau untuk kondisi regenerative brake itu paling nambahnya tiap perjalanan itu sampai 6% tergantung dari jarak yang ditempuh ya. Bahkan dalam kota aja dia nggak usah, kalau teman-teman mau pakai mode EV aja nggak usah beli bensin. Bisa menempuh jarak 90 kilo. Oke. Untuk teman-teman komuter lain yang tiap hari kerja di Jakarta, tinggal di Bodetabek. Lah iya ya. Maksudnya memanfaatkan listriknya juga sebenarnya bisa jalan ya? Bisa jalan. Keren. Ini ngejawab gini gimana, Cherry mungkin banyak listrik agak susah nih untuk ntar gimana kalau umpamanya mobilnya mau ngecas gitu dan sebagainya. Dijawab loh sama Cherry. Dijawab. Harganya nggak mahal lagi. Harganya sih nggak ngotak, ini sangat murah gitu. Kita kaget loh, harganya nggak nyampe 500 juta dengan mobil yang fitur kayak gini. Nanti teman-teman saksikan apakah mobil ini layak untuk dibeli. Apakah value for money? Wajib nonton video ini sampai akhir ya. Betul. Ini tenaganya juga nggak main-main nih teman-teman. Betul. Bahkan di atas rata-rata mobil listrik pada umumnya. Betul. Berapa Bang? 346 PS. 346. Coba loh. 2 kali lipatnya Pajero. Betul. Ya hampir 2 kali lipat. Hampir 2 kali lipat. Torsinya? Torsinya di 520 Nm. 520. Ya. Gokil ya, itu untuk kombinasi. Kalau teman-teman pakai antara kombinasi motor listrik dan mesinnya. Betul. Karena mesin yang dia punya juga dedicated ya. Dedicated hybrid, 1500 cc turbo. Itu spesial khusus ada di Cherry Tiggo 8 CSH. Sama transmisinya juga khusus ya, transmisi yang pakai buat hybrid ini. Ini namanya transmisi yang sudah menggunakan teknologi AI. AI ya. Jadi udah cerdas ya. Lebih cerdas. Makanya lebih irit, tenaganya lebih dapat. Dia punya fitur radar, selain menggunakan kamera juga menggunakan radar di sini di balik di sini nih ya. Jadi dia bisa ngebaca medan yang cuacanya buruk itu, berkabut, hujan deras, dilibas. Jadi makanya sistem ADAS-nya, sistem ADAS AI-nya nih. ADAS AI-nya ini akurat Mas Imam. Luar biasa kan. Jadi traction atau driver mode-nya bisa menyesuaikan dengan kondisi tanpa kita pindah-pindah. Betul. Oke. Dengan bantuan AI tersebut. Mas. Luar biasa. Ada deh. Jarang ya. Jarang. Nih teman-teman, kita bisa pakai kunci buka semua jendela. Coba ya. Mencetnya apa? Mencetnya tombol buka yang lama. Nah, 3 detik. Sampai panoramic sunroofnya pun kebuka. Ini dipencet terus apa biarin aja? Enggak, dilepas aja. Lepas aja. Nanti dia akan kebuka. Coba kita lihat. Mobil cerdas gini. Mobil cerdas. Itu untuk menghilangkan panas di dalam parkiran di luar ruangan. Itu dia. Nah, kalau teman-teman ngunci umpamanya sunroof lupa ditutup. Keluar, tekan aja kunci, dia akan nutup semuanya. Nutup semua. Sampai sunroofnya ketutup. Jadi nggak ada tuh mobil kebanjiran, ya, hujanan gitu ya. Sunroofnya kebuka. Karena kita menjauh aja dia nutup loh. Walkway auto lock. Nyalain dari luar, tekan gini. Tekan kunci sekali. Tekan. Kunci dulu ya. Kunci dulu. Sekali lagi. Ditekan yang lama. Tekan yang lama. Udah nyala kayaknya nih. Udah nyala. Karena kan emang pas nyalanya dia kan karena bukan mesin ya. Nah, tuh. Udah nyala ya. Karena, listriknya. Listriknya. Bannya ya seperti ini ya. Ya.
ring berapa Bang? Ini bannya ring 18 dari Continental lagi bannya. Wah ini lebih gede nih Bang. Oh ini banyak mat. Untuk velgnya ring 19. Ring 19 ya. Iya. Suspensinya nih yang menarik. Independen ya? Independen. Depan belakang udah independen. Terus bukaan ininya kita tinggal buka gini aja nih. Jadi kalau gini nutup, kalau kita buka, dibuka dia akan membuka. Mendekat pun kita buka. Coba kita intip dalamnya kali ya. Boleh. Ada apa aja? Ayo. Sambil ngomongin promo di mobil ini. Oke. Nah ini teman-teman. Jadi kita sebelum test drive nih wajib pakai seatbelt ya. Karena kalau nggak pakai seatbelt, nggak mau jalan juga. Nggak mau jalan mobil AI gini nih. Canggih. Dia udah elektrik, pengaturannya siap. Oh bisa di save ya? Iya, kan memory seat ya. Memory seat. Untuk nyalain tinggal injek rem. Nah dia udah otomatis nyala dan ada auto hold-nya aktif ya. Iya. Untuk sen sebelah mana nih? Coba bawa. Sen yang kiri. Ini. Oh. Transmisi yang kanan. Oh gitu ya bang. Siap. Ini nggak perlu lagi rilis lagi ya. Terus dia ada tire pressure monitornya tuh. Aman ini. Aman. Oke kita sambil tipis-tipis sambil ngomongin promo dikit ya nggak? Mungkin after sales-nya apa bang? Untuk after sales-nya khusus untuk 1000 pemesan pertama itu akan mendapatkan harga spesial di 499 juta kanan. On the road Jakarta. Oke, untuk 1000 pesan pertama. Terus untuk waranti dan lain sebagainya? Nanti dia akan dapat waranti garansi mesin 1 juta kilometer atau 10 tahun. Oke. Garansi baterai 10 tahun. Oke. Atau 200. Sempit banget. Atau 200.000 KM. Terus ada garansi kendaraan 6 tahun. Terus free service selama 4 tahun. Mana? Kanan. Kanan lagi. Oke, kita muter dikit aja ya. Iya, muter pancoran aja. Terlepas lagi dia punya fitur ADAS 14 loh. Ini adaptive cruise control, lane keeping assist, semuanya ada. Semua lengkap. Anti nabrak bahkan, semuanya muanya. Sampai kita ngebuka pintu nggak bakalan kebuka nih ya. Kalau di samping kanan ada motor gitu. Betul, ya. Samping kanan kiri ya? Iya, semuanya. Sampai pintu ke belakang juga sama. Oh, sampai pintu belakang? Sampai pintu belakang. Siap. Kalau ada indikasi membahayakan dia akan ngebuka pintu. Oke, kita ke jalanan ibu kota nih. Nah, bisa dicobain akselerasinya masih. Coba kita jawab. Ini mode eco ya padahal? Iya, mode eco. Nah, kita ke mode sport nih. Coba. Eco mode. Kayak mobil listrik tarikannya. Mobil listrik, bener-bener mobil listrik. Torsinya muntah-muntah. Oh iya, 525. Torsinya sampai mual lah. Tapi nggak mual sini. Soalnya suspensinya independen kan, teman-teman. Iya. Nah, ini pengecasannya jangan salah juga nih. Sebelah kanan untuk ngecas baterai listriknya, yang kiri untuk isi bensin. Bahan bakar listrik dan bahan bakar bensin. Jadi ada 2 tangki dia. Sangat jernih walaupun gelap juga kameranya jernih loh dia. Iya, mata kita gelap, tapi ini terang. Berarti bisa dibilang nih mata elang juga nih. Malang ya berarti ya. Malang, mata elang. Siap. Tajam kameranya. Body roll nggak berasa dengan tenaga yang besar. Ini mobil bukan mobil ringan ini. Kita putar di sini aja. Putar di sini. Ini mobil beratnya 2 ton loh. Ini berat, tapi tetap kita berasanya ngegas, nggak ada effort sama sekali. Effortless. Layaknya bawa sedan premium ini Mas. Terus ada head up display-nya di situ. Oh iya, ada head up display. Kelihatannya hanya dari sisi pengemudi. Iya, kalau dari situ nggak bakal kelihatan. Soalnya dia horizontal. Wah ini ada yang melawan arah Pak. Yang nggak baik Pak. Apalagi Pak kira-kira? Nah itu kan tadi untuk after sales-nya ya. Iya. Nah terus untuk ini fiturnya lagi loh. Ini audio dia Sony dengan 12 speaker Mas. 12 speaker sampai ke sini. Sampai ke belakang. Kita santai aja lah ya. Jadi suaranya itu benar-benar wah, ada sound premium gimana sih? Airbag-nya ada 10 airbag. Kita sambil ngeset adaptif ya. Iya. Coba. Nah ini adaptif cruise control nyala dari kecepatan 25. Wah ini mobil-mobil saya rem aja lah. Soalnya padat nih. Ini di tol sih oke lah. Iya. Kalau di jalanan begini karena motor kan nggak bisa diprediksi tuh. Gitu kan. Gunting aja jalan. Walaupun dia bisa ngerem sendiri ya. Betul. Di sini ada tuh sensor kebaca. Punya sensor lidar dia. Motor ada orang kebaca. Mobil-mobil kebaca. Ini kan membuktikan komitmen dari Chery nih dengan harga segini, terus fitur keselamatannya juga nggak pernah ditutup-tutupin ya. Sampai diundang loh seluruh wartawan dari media internasional pun diundang. Betul, termasuk Indonesia. Banyak yang datang ke sana. Iya, menyaksikan dengan mata sendiri tuh. Adu banteng. Bukan nabrak tembok lagi, tapi adu banteng.
sampai dengan posisi mobil kebalik pun. Iya. Jadi kan kita penting tuh, uang bisa dicari kan Mas Imam, Iya. tapi kan nyawa nggak ada duanya kan. Betul, itu saya setuju banget. Jadi cari mobil tuh bener-bener yang punya fitur Safety, keamanan, karena kita berkendara nih Bang. Berkendara. Ada proses yang dilaluin, bukan sekedar nginjek gas sampai tujuan. Prosesnya kan harus bener. Benar. Orang yang dalam harus selamat. Betul Mas Imam. Ini harga segini udah investasi segalanya nih, investasi money ya kan, investasi uang udah jelas, investasi jiwa udah pasti. Dan dapat rating bintang berapa tuh? Ini ada rating bintang 5 sih. Bintang 5 sih ya. Kayaknya Euro juga udah bintang 5 sih. Iya. Airbag ada 10. Airbag 10. Terus kan ngebalik, dianya nggak penyok nih. Nggak penyok. Berarti kan pilarnya nih kuat karena dia 75% konstruksi bahan kendaraannya itu baja. bangunannya, asik. Bahan kendaraan nih, Bahan baja ya. 75%. Anti Jadi korosif dong. jadi high strength steel. Oke. Makanya kan mobil ini bisa melindungi penumpang di dalamnya tanpa cedera Mas Imam. Belok ke sini ya kita ya. Iya. Jadi muter sedikit aja. Boleh, Kita- mau muter lagi juga nggak apa-apa Mas Imam. Udah aja. Udah, oke, siap. Udah malam. Nanti tuh biar teman-teman penasaran Bang. Maaf. Kalau kita jelasin semua nggak test drive ntar. Iya. Silakan test drive, buktiin. Buktiin sendiri. Teman-teman ini saya jujur ya, pakai ngecoba first impression yang kita rasakan di mobil ini. Ini kayak bukan mobil 500 juta. Ini layaknya mobil 2 miliar ke atas. Betul banget. Untuk rasa berkendaranya, suspensinya, body rollnya, handlingnya, adasnya tadi kita nggak maksimal buat nyoba ya, Iya. karena nggak ketol kan. Ya, layak untuk dibeli lah. Sangat layak Mas Imam. Untuk teman-teman yang suka long travel juga, enak banget. Sampai sebegininya dengan fitur yang kayak gini gitu ya. Ya lihat sendiri Mas Imam. Dari desain interior, kualitas build quality, yang semuanya nggak ada yang meletot-meletot nih. Semua jahitan asli. Benar-benar hal-hal detailnya diperhatikan Mas Imam. Nah, kalau sensor ini apa nih Bang? Itu tuh sensor mata. Jadi kalau kita micro sleep ngantuk, dia akan akan kasih peringatan Mas Imam. Oke. Jadi peringatan. Oh iya ini ya nih. Iya. Gitu ya? Enak kan? Siap. Kalau kita udah seringan ngantuk nih, tiduran di mobil udah istirahat. Suruh istirahat ya Iya. sama dia. Dan ada persentasenya nih. Betul. Baterai tinggal 17% ya. 3%. Tapi untuk bahan bakar bensinnya masih banyak nih, Masih banyak, 213 iya. km. Oke ya, Oke. udah semua. Udah semua. Kalau teman-teman penasaran silakan test drive langsung. Pasti ada dari diskusi kita, ada yang belum terjawab. Ah. Hubungin aja test drive untuk dapat jawaban sendiri gitu. Nah, ada di sini Suzuki Front tipe SGX nih teman-teman. Jadi mobil ini memang udah jadi buah bibir dari tahun lalu. Kapan masuk Indonesia? Dan akhirnya masuk dengan membawa tiga varian ya, GL, GX sama SGX. Nah, untuk warnanya sendiri kalau GL itu putih, hitam, terus magma grey. Nah, kalau yang GX tambahan ada ivory, dan kalau yang SGX nggak ada magma grey, ada warna ini dan warna ivory, serta dia sudah two-tone untuk atapnya berwarna hitam. Nah, mesinnya pun beda-beda nih teman-teman. Kalau yang GL itu dia memiliki kode mesin K15B 1500 cc, tenaganya 104 PS dan torsinya 138 Nm. Kalau yang GX dan SGX itu sudah disematkan teknologi mild hybrid yang sama kayak yang dimiliki oleh Grand Vitara. Jadi dia kode mesinnya K15C dengan tenaga yang lebih efisien ya dibandingkan yang GL nih. Ini unik sih. Harusnya lebih tinggi ya untuk performanya, tapi ini diturunin untuk menekan atau untuk meraih efisiensi bahan bakar yang lebih maksimal karena dia ada ISG Integrated Starter Generator dan SAVS tadi ya. Jadi untuk akselerasi dibantu oleh ISG dan SAVS tadi untuk tipe GX dan SGX itu. Jadi udah disematkan mild hybrid. Nah, kita ulas mobil ini satu persatu dari eksterior dan interiornya. Yuk, let's go. Nah, untuk tampilannya khas dari ini sih kalau menurut saya, mungkin teman-teman boleh beda pendapat. Kalau menurut saya di perpaduan antara Grand Vitara dan Suzuki Baleno. Untuk secara look dari depan ini Vitara banget nih. Untuk garnish warna chrome ini ya kan, terus LED 3-point LED yang ada di mobil ini itu mirip banget. Jadi headlampnya tuh ada di bawah sini, ada 3 titik. Tapi tidak memiliki fog lamp karena headlampnya aja udah agak turun ke bawah, artinya jangkauan cahayanya bisa lebih luas dan lebih dekat. Yang mana itu kan kadang dibantu oleh fog lamp ya. Kalau ini udah cukup lah. Apalagi ada 3 gini. High beam dan low beamnya ada di sini dan dia udah auto headlamp dan auto high beam serta udah dilengkapi fitur get me light. Jadi kalau teman-teman matikan dalam kondisi pencahayaan yang kurang, kunci mobil, lampu akan menyala beberapa detik, terus dia mati dengan sendirinya. Oke. Nah, bagian depan ini unik nih teman-teman, karena di sini ada sensor
Ini yang keunggulan dari Suzuki Front dibandingkan kompetitor lainnya di kelas SUV. Kalau mungkin di kompetitor lain itu untuk fitur ADAS-nya hanya ada di bagian kaca ya, untuk kamera, pakai kamera. Kalau ini ada fitur juga dilengkapi dengan sensor. Nah, apa sih fungsinya? Kan ketika ada terjadinya pengereman mendadak, biasanya kan ada mobil ngerem mendadak nih. Kalau di mobil kita lah contohnya, itu ADAS-nya peringatan cuma sekali, titit, terus berhenti, deg, kalau kita nggak ngerem. Nah, kalau dia ada 2 peringatan. Jadi peringatan pertama tuh titit, melambat, terus ada peringatan kedua. Peringatan kedua, kalau masih belum ngerem lagi, dia akan berhenti otomatis. Jadi ada 2 peringatan, artinya lebih smooth untuk pengeremannya sendiri. Nggak gedadak, nggak ngagetin. Itu. Oke, ada kamera 360, ya depan seperti inilah ya. Untuk yang tipe SGX nih ada garnish warna abu-abu di sini, terus di sini ada black metallic, keren, manis, cukup bagus, lebih cocok di Suzuki Front dibandingkan Vitara kalau menurut saya. Oke, kita ke bagian samping yuk. Nah, untuk dimensi mobil ini mirip dengan Baleno, jadi di bawah 3 meter ya, 2995 mm dengan lebar 1,7 meter, untuk tingginya 1,5 atau 1,5 sampai 1,6 meter. Jadi memang ini kelasnya adalah compact SUV. Bukan compact SUV, sorry, small SUV. Jadi sub compact SUV ya. Untuk ground clearance-nya ini lebih tinggi dibandingkan Baleno, tapi wheelbase-nya mirip nih, 2,5 meter. Oke, untuk bagian depan sudah cakram, suspensinya MacPherson strut, bagian belakang tromol, suspensinya torsion beam. Dan ada ciri khas dari small SUV atau crossover ya. Terus di sini ada balutan untuk tipe SGX ini, dia ada body kit tambahan berwarna silver. Oke, kita ke belakang yuk. Ini menarik nih. Tapi ntar dulu, di samping juga dia ada roof rail atau roof rack yang tapi plastik ya. Ini kayaknya ya bisa sih dipakai, tapi tidak bisa memuat untuk beban-beban berat. Seperti itu. Nah, untuk yang SGX ini warnanya hitam untuk atapnya. Terus di spion ada LED lampu, ada kamera 360 ya teman-teman. Mobil ini sudah lengkapi kamera 360. Terus di sini ada blind spot monitoring nih. Ini salah satu kesatuan dari fitur ADAS. Nah, blind spot monitoring dia fitur nanti fungsinya sebagai lenceng assist atau yang mundur ketika ada rear cross traffic alert ya. Kalau ada notifikasi dia ikut nyala juga. Jadi seperti itu. Udah keyless kanan kiri dan gayanya coupe ya. Dynamic coupe SUV. Oke. Di sini ada spoiler yang nyatu sama bodi ya. Jadi kalau ini dicopot jadi jelek. Terus di sini ada headmount stop lamp, di sini yang sudah LED. Nah, untuk bagian belakang nih menurut saya yang paling bagus. Tapi jujur aja untuk Suzuki Front ini depan belakang oke ya. Bagus dilihat tuh, sporty, modern, dinamis, nggak ketinggalan zaman gitu. Jadi desain seperti ini kita yakin beberapa tahun ke depan masih bagus dilihatnya. Itu. Nah, ini LED-nya cakep, memanjang, LED bar dari kiri ke kanan serta ada hitam-hitam di atasnya nih ya. Oke. Terus dia sama konsepnya kayak yang ada di Vitara, tapi kalau Vitara kan turun ke bawah. Kalau ini 3 point LED-nya ke samping, tapi lebih cakep. Cakep banget. Lampu sennya udah LED, lampu mundurnya pun LED, sensor parkirnya ada 1 2 3 4 buah sensor parkir. Dilengkapi dengan kamera 360 dan ada logo hybridnya untuk tipe GX dan SGX. Di bawahnya ada diffuser yang dipisah oleh warna abu-abu. Nah, untuk belakangnya nih teman-teman. Nah, kapasitas bagasinya mirip kayak Baleno persis. Jadi ke bawah gini ya konsepnya. Ke bawah serta memiliki ban serep yang ada di dalam. Tuh, ada ban serep yang ada di dalam, profilnya tidak sama dengan keempat rodanya, dan ada separatornya untuk menutup bagasi. Coba kita intip ke interiornya yuk. Let's go. Saya tutup ya sebelah sininya. Kalau teman-teman pecinta Suzuki, mobil pertama, mobil keduanya Suzuki, nggak asing dengan desain ini. Coba tebak, desainnya mirip mobil mana yang sudah awal atau sudah duluan ada di Indonesia? Oke, yang udah tahu boleh komentar. Nah, tapi dia kombinasinya antara hitam, kemudian gunmetal, ada silver metallic, dan merah marun. Atau biasa Suzuki sebut tuh warna burgundy ya, kayak gini.
Untuk plastiknya masih plastik solid, tapi kualitasnya bagus. Oke, cakep untuk kualitasnya. Good. Bawah sama ada lapisan di sini kombinasi antara gunmetal dengan hitam. Nah, untuk transmisinya ini masih transmisi AT, ini yang saya patut apresiasi juga buat Suzuki, walaupun udah mengeluarkan mobil baru, dia tidak meninggalkan AT konvensionalnya. PRND dan ada manual M ya. Kalau yang lain mungkin S atau apalah mode sport gitu. Manual ini untuk memfungsikan ini nih. Ya, pedal shiftnya. Nah, head unitnya dia 9 inch. Jadi boleh kita coba lihat untuk head unitnya teman-teman, biar teman-teman bisa ngelihat. 9 inch dan mirip dengan tampilannya mirip dengan yang dimiliki oleh apa? Coba tebak. Salah. Vitara. Tapi balonnya juga mirip sih. Bentuknya kayak gini. Tapi ada nih di sini untuk kapasitas baterainya, dia ada indikatornya teman-teman ya. Di sini baterainya juga cukup besar dia. Kalau nggak salah berapa volt gitu. Nanti kita tuliskan 18 apa berapa volt gitu. Nah, tapi belum nyampe kWh ya, masih volt untuk ukuran ininya. Ya normal untuk pengaturan dan lain sebagainya ada di sini. Nanti kita tulis tampilkan aja segalanya, bisa ngatur pencahayaan, bisa ngatur kecerahan dan lain sebagainya. Di bawah ada kisi-kisi AC, ada 4 di sini. Terus untuk AC-nya dia udah heater ya teman-teman. Inilah hebatnya Suzuki lagi, hampir semua line up-nya dari R3 XL7 itu sampai bisa ada heaternya, walaupun heater dari semburan mesin ya. Ada defogger depan belakang, udah auto, climate control, udah ada arah semburan angin, arah semburan AC-nya dan lain sebagainya. Nah, ini sebelah kanannya teman-teman. Ini poin utama yang dimiliki Suzuki Front yang tidak dimiliki oleh mobil-mobil Suzuki yang lain. Jadi dia sudah dilengkapi dengan fitur ADAS. Fitur ADAS-nya udah cukup komplit ya. Anti nabrak yang tadi sensornya ada 2, jadi ada 2 notifikasi yang membuat pengeremannya lebih smooth. Kemudian ada adaptive cruise control dari kecepatan bawah, kita bisa atur di setir ini dari di steering switch. Kemudian ada LKA, lane keeping assist system. Kemudian ada blind spot monitoring, rear cross traffic alert. Kemudian ada lane change assist, ada lane departure warning, lane departure prevention. Nah ini kita ada pengaturan beberapa di sini. Kayak anti nabrak bisa di offin, lane departure warning atau lane departure prevention bisa di offin. Tapi menurut saya, ngapain beli mobil yang ada ADAS-nya kalau fitur-fitur ini di offin? Kita itu mengendarai mobil loh teman-teman, bukan sekedar naik sampai tujuan. Jadi prosesnya harus aman. Inilah salah satu cara kita, usaha kita untuk membuat pengemudi dan penumpang itu aman sampai tujuan. Mungkin mata bisa meleng, kaki bisa lost, bisa microslip. Tapi kalau fitur mobil kita bisa dibantu oleh itu. Walaupun mungkin fitur bisa error juga. Artinya, tapi kan ada 2, kayak kita kayak punya asisten untuk mengendarai sebuah mobil. Terus dia ada pengaturan ininya nih, level lampunya, ketinggiannya, tinggi rendahnya. Terus ada head up display di sini. Kalau jalan sih dia akan terbuka di sini. Kemudian dia udah tilt teleskopik dari tipe GL sekalipun. Pedal shift udah auto untuk kelampuannya. Untuk wipernya udah intermittent. Oke. Oh iya teman-teman, airbagnya ada 6 ya mobil ini. Dari tipe GL sampai tipe SGX itu ada 6. Oke lah, itu tidak mengurang-urangi airbag. Untuk baris kedua cukup lega. Ini posisi mengemudi saya. Untuk legroom oke. Untuk headroom juga lumayan. Terus dia masih bisa diatur nih. Oh enggak, ini udah paling mentok ya. Sip. Terus dia ada kisi-kisi AC di bagian tengah sini, ada power outlet di sini. Mirip sih untuk desainnya, untuk interior mirip mobil yang sudah launching duluan di Indonesia itu. Tapi kalau menurut temen bagaimana untuk Suzuki Front ini? Boleh komentar, atau mungkin di harga berapa dia cocoknya? Boleh komentar ya. Ini menarik, nanti kita akan ulas lebih detailnya ketika test drive. Ya. Unit dari Xpander Cross dulu kali ya. Oke. Yuk. Oke. Ini adalah yang di belakang kita ada Mitsubishi Xpander Cross. Oke. Tipe premium. Tipe premium. Gitu ya. Kalau untuk speknya, ukuran dimensinya masih tetap sama. Masih sama. Di harga on road-nya adalah 364.200. Oke. Untuk yang premium. Kalau untuk yang manualnya di harga 338 juta. Oke. Nah, mobil ini seperti biasa dia ada warna hitam, putih, silver, silver, abu, dan abu-abu. warna hijau. Oh, masih sama kayak dulu warna-warnanya? Tidak. Oh, Jadi di varian baru model year 2026 ada 2 warna baru. Jadi sama seperti Elite Edition. Jadi dia two tone color.
di warna putih dan juga warna hijau. Wow, kayak Elite ya, tapi Iya. dimasukin ini mah Dimasukin bukan terbatas, bukan nah, terbatas. jadi dia bukan varian yang terbatas, memang ada di varian Xpander Cross seri model year 2026. Oke. Jadi kalau yang mau suka two-tone color berarti ada di warna putih sama warna green brown. Warna hijau. Green brown. Iya, warna hijau. Oke. Ini sepertinya ini warna Bukan, ini abu-abu nih, Mbak. abu-abu ya, betul. Iya. Ini warna abu-abu. Nah, kita lihat dulu spek paling apa sih perubahan dari Mitsubishi X-Force di model year 2026. Jadi tahunnya Xpander Cross. Xpander Cross Hah? model year 2026. 2026. Jadi ini masih perakitan 2025 ya, bukan 2026 ya. Iya. Oke. Pertama kali yang kita Bisa lihat. dibeli ya, bisa Iya, dibeli betul, ya. bisa dibeli. Grillnya. Grillnya berubah. Jadi grillnya berubah seperti ini. Oh, dominan hitam. Iya, dominan hitam. Dan Black juga piano. kelihatannya lebih gagah ya. Oke. Iya, Terus, lebih cocok. Jadi yang krom-kromnya tuh dikurang-kurangin ya, Pak? iya, Gimana betul ya. Jadi Siap. warnanya hitam. Hitam. Jadi dia nuansanya hitam. Oke. Terus dia di lampu DRL ada perubahan di lampu DRL. Kalau dulu lampu DRL itu bentuknya agak setengah di sini hilang ya. Kalau ini memanjang dari sini ke sini DRL-nya. Oke. Oke. DRL-nya Kemudian dia ada agak frame-nya. perubahan. Di sini juga ada warna hitamnya. Oh. Jadi dihitam-hitam kan? Oke. Ya, smoke lamp. Betul. Siap. Terus dia punya ini enggak. Untuk ya, headlamp di hitam-hitam di atas nah, ini ya. Ini juga ada pembatasnya nih, hitam-hitam, oke. Oke. Nah, ini juga dia punya Ya, detail bumpernya. nih, gini. Bumpernya juga ada perubahan sedikit di lampu. Nah, yang paling mencolok adalah di pelek. Pelek sebelah Oke, sini aja, kita Mbak. sebelah sini. Ya, sana ada yang lagi ngeliat. Ini padahal baru jam 10 loh. Iya, Udah betul, ada yang betul. lihat. Oke, ini ada di Wih, peleknya, keren. ya. Keren. Jadi untuk ringnya masih sama, 205, 55 ringnya 17. Cuman Ring yang 17. berubah adalah di model peleknya. Iya. Jadi kelihatan lebih gagah ya. Oke. Keren kan? Ini berubah bener-bener berubah Bener-bener ya. berubah. Iya. Tapi keren loh. Ini unik tapi masuk ya. Keren Jadi kan? senada dengan lekukan-lekukan Iya, bodinya ya. lekukan dengan sama grill ya. Iya, Keren kan? senada. Iya. Nah, untuk dia punya apa namanya? Spion. Kaca spion dan juga handle itu sama, masih sewarna dengan bodi. Sewarna dengan bodi. Oh, sebelumnya sewarna dengan bodi apa warna hitam? Sama, sewarna dengan bodi juga. Oke. Untuk dia punya roof rail, dia punya list-listnya semuanya juga sama. Oke. Kita boleh lihat masuk ke dalam Mas Imam? Masuk ke dalam apa ke belakang dulu, ke Iya, belakang yuk. oke. Masih ada yang lihat. Yuk ke belakang dulu. Sebentar ya. Oke. Nah, kalau untuk sisi belakang yang paling signifikan adalah di bumper belakangnya. Strak. Oke. Nah, berubah. Ini berubah deh. Iya, ada perubahan sedikit. Oke, berubah di apanya, Mbak? Warna ya? Iya, di Oh, ini sewarna bodi sekarang Iya, ya. betul. Jadi Dulu kan seperti hitam ini. ya? Iya, betul. Dulu nuansanya nuansa hitam, jadi sekarang warnanya sama dengan wah, ada pembatas. Iya, ada Black Dog. pembatas nih. Seperti ini, ya kan? Oke. Bentuknya juga seperti ini nih, Mas Imam. Ya. Keren kan? Ya. Kalau sisi sini sama. Kalau sisinya semuanya sama. Jadi kalau lihat untuk eksterior di luarnya tuh di belakang itu yang kelihatan adalah pada sisi paling bawah. Oke. Itu paling Oke. banyak perubahan. Siap Seperti untuk itu. bagian belakang. Ke bagian belakang. Tapi yang saya suka sebenarnya dari dulu ininya sih, lampunya ini solid banget. Ya keren Jadi, ya. Jadi kalau pakai mobil warna hitam terus jalan di keadaan gelap itu yang kelihatan cuma L-nya dong. Iya. Jadi kayak seperti warna huruf L ya. iya, cakep banget Lampunya. lampunya. Kita mau ke dalam Siap, Mas Imam? kita ke dalam yuk. Ini adalah interior terbaru dari Xpander Cross tahun 2025 dan model year-nya 2026. Tipe premium. Paling tinggi. Kalau yang manual, Kalau yang manual jadi dia ini kan bahannya fabric. ya. Ya. Ini kulit, Mbak. Ini- Kalau yang manual. Oh, oke. Manual dia bahannya fabric. Hah? Nah, yang warna merah hanya yang di sini-sini aja nih. Oh. Nah, sama yang di Door trim. ya door trim. Oke. Nah, Mas Imam aku mau tanya, kalau Mas Imam melihat interior ini, mobil apa di Mitsubishi yang sama interiornya warnanya seperti Warnanya ya, ini? Ya. seri Ultimate di Pajero. Yes, ya kan? Pajero Jadi Sport. ini sama seperti seri Pajero Dakar seri Ultimate. Iya. Ya kan? Tapi warnanya beda dikit ya. Iya. Kalau itu kan agak Iya. lebih terang. Iya, ini kan bergandi sebenarnya warnanya bergandi loh. Iya, bergandi. Iya kan, Mungkin karena bergandi. pencahayaan kali ya. Iya, percayanya seperti itu. Siap. Ya kan? Nah, yang berubah setir Setir berubah. Yang Oke. dulunya kan kayak Pajero. Ya, setir Oke. berubah, oke. Sekarang sama kayak Dia Xpander punya Ultimate. audio display. Oh, lebih gede? Yeah, 10 in. Ah, sebelum ini. Yes, 10 in. Iya bener nih. Beda banget 10 sama in. yang sebelumnya. Ini berubah Iya. total ya, Mbak Naya. Touchscreen. Ah, touchscreen-nya lebih enak loh. Lebih enak kan? Tuh. Iya Wih. kan? Modelnya juga baru. Oke. Sudah weblink. Weblink, Iya. Android Auto, Apple CarPlay, Iya. Sudah Bluetooth radio dan lain dan sebagainya. sama seperti cuma memang coba apa iya. lagi? Selain ini iPod, USB. Yang udah pasti ya? sekarang dia sudah tidak pakai kabel-kabel. Iya. Kondisinya seperti Oh, itu. pakai wireless bisa? Bisa wireless. Android Auto maupun Apple CarPlay pakai wireless. Wireless. Mantap. Mantap ya? Keren nggak? 10 inch dan lebih sentuhannya Iya, lebih dia enak. lebih Sensitif, respon. lebih sensitif. Lebih sensitif. Keren Iya. ya? Kalau manusia sensitif jangan. Ya, jangan. Kalau ini nggak apa-apa. Kamera 360-nya kita lihat sekalian ya.
Tuh. Kalau dulu bilang kamera 360-nya gelap, Kecil. Sekarang gede banget. sekarang gede banget dan terang. Lihat Terang. nih, ya kan? Tuh. Keren loh. Bisa kelihatan semua. Ya kan? Ini oh ini suruh muter ya. Oh dari sisi sini nanti teman-teman bisa ngeliat ke sini ngecek langsung. Iya. Kira-kira tes drive-nya kapan ini adanya? Yang pasti mobil ini akan lebih cepat, akan ada di dealer, masing-masing dealer tuh pasti akan ada. Nanti ada mobil displaynya juga dan mobil test drive-nya juga ada. Jadi untuk customer yang mau datang atau di luar kota, pokoknya kalau mau cari promo yang paling murah nih, Ana deh, hitungan murah, ya kan? Nah, Oke, lanjut mana? Ini head unitnya berubah dari yang sebelumnya, terus ini wireless charging dari dulu sama ada? dari dulu Oh, ada ya? Wireless charging ada, terus ini yang AC-nya masih sama, sama warna ini doang ya, warna warna, sama. setir sama head unit ya Head untuk unit, di betul, interior. gitu ya. Kalau untuk MID-nya sama ya, MID-nya kayak nanti yang mau jadi sebelumnya. 8 inch ya. Oh, ini berubah. Berubah, ukurannya jadi 8 Ukurannya ini berubah. jadi 10. Ini 8, ini 10. Jadi ini kayak bener-bener kayak Besar. Pajero nih. Jadi kalau dulu kan ini ada skatnya, jadi ini dibikin tidak ada skat, jadi kelihatannya Coba, lebih. Pak, lihat dari sini, Pak. Iya. Sini, Pak. Nah, ini lihat. Jadi sekarang untuk MID-nya lebih besar. Yang tadinya 7 inch mana ya? Sekarang 8 inch. Iya, keren kan? Skatnya Skatnya ada, sebenarnya ada skat, tapi kalau dulu kan skatnya agak ada skatnya. Agak Kalau gede ini ya? iya, kan jadi kelihatannya skatnya dilepas. Kelihatannya dilepas ya. Oh, Jadi kelihatannya gitu lebih LED-nya lebar ya. digabungin jadi satu. Jadi lebih besar. Iya, jadi ini full digital ya. Ini Iya, nggak ada full jarum-jarum sama sekali. Nggak ada. Ini bisa di custom nggak? Belum tahu sih. Oh iya, nanti Tapi kita kalau belum. untuk kalau sales sih sebenarnya nggak boleh ngomong ya. Takut nanti tit, Oh, nanti, iya, ya kan? iya, Harus iya. sesuai dengan SOP MMKSI. Tidak boleh. Oke. Untuk setirnya dia udah steering ya. teleskopik. Oke. Udah teleskopik dari dulu emang udah teleskopik kalau nggak salah ya. Betul. Siap. Nah, Untuk kalau yang untuk yang lain-lainnya hampir sama, Hampir cuman sama. memang perubahan paling besarnya adalah di warna interior dari mobil interior dan Ya. eksteriornya ada penambahan ya, perubahan. betul. Jadi ini mobilnya keren ya. Jadi kalau lihat ini adalah Pajero Ultimate. Pajero Ultimate. Pajero Dakar Ultimate. Iya kan? Ya. 4x2, 4x2. 4x4 ada yang model kayak gini nih Nah, orang warna-warnanya. kan suka bilang begini ya, aneh deh orang, kita suka ngomongnya. Tirnya downgrade ya, karena kan ngambilnya dari X-Force. Sebenarnya nggak begitu. Kebetulan ketika X-Force itu launching setirnya seperti ini, maka dibilangnya seperti ini. Karena kan biasanya setiap merek itu kan biasanya seragam Yeah. ya, dari tampak wajah, setir, biasanya mereka nyamain kan, Yeah. disamain. Biar satu, Enak kalau ada iya part-part betul, yang penambahan partnya juga seperti itu. Gampang. Oh, satu lagi mana perubahan terbesarnya nih? Airbag, Nah, ih lupa. fitur keamanan Fitur yang keamanannya. tadinya cuma 2, sekarang 6. Jadi ada di driver, passenger, side kiri kanan Ini nih. sama curtainnya. Ini Iya, betul. kursi, sama curtain curtain sampai belakang. sampai belakang. Jadi 2 baris. Betul seperti itu. Mantap. Kalau AEC tetap dipertahankan Kalau ya. AEC dia masih tetap memang dari awalnya memang sudah AEC. Jadi seperti itu. Oke. Follow, like, share, dan subscribe. Thank you.